Jadi turunan tingkat tinggi itu sebenarnya cuma turunan dari turunannya. Jadi kita punya turunan kedua, itu kita punya turunan kedua dari suatu fungsi itu kan turunan dari turunan pertamanya. Turunan ketiga itu juga sama, turunan dari turunan keduanya. Makanya kita punya turunan ke N itu sebenarnya turunan dari turunan ke N-1. Jadi kalian kalau mau nyari, misal di soal ditanyain turunan kedua dari persamaan, kalian harus nyari turunan pertamanya dulu baru bisa dapat turunan yang kedua. Dengan turunan ke 0 itu adalah persamaan itu sendiri atau fungsi itu sendiri. Nah, contoh soalnya yang dibutuhkan itu nomor 1 misalnya. Kita punya Y itu X pangkat 5 plus 6X kuadrat minus 7X. Kita suruh menentuin turunan tingkat 2. Turunan tingkat 2 itu ini. Berapa? Kita harus cari turunan tingkat pertamanya dulu. Turunannya itu nggak susah ya, jadi ini 5X pangkat 4 tambah 12X minus 7. Berarti kita punya turunan keduanya, ya turunan dari turunan keduanya itu turunan dari turunannya. Turunan pertama. Turunan dari ini berarti 20X pangkat 3 tambah 12. Gitu aja. Terus contoh soal lagi, misal nomor 15 deh, nomor 15. Kita punya Y itu sin X per 1 plus X. Berarti kita punya turunan pertamanya itu, misalin ini U, ini V, jadi kita punya turunannya adalah U aksen V minus U V aksen per V kuadrat ya. U-nya itu, U aksennya itu cos, U aksen V minus U V aksennya 1 per V kuadratnya 1 plus X kuadrat. Ini kita punya yaitu cos X per 1 plus X dikurangi sin X per 1 plus X kuadrat. Nah, turunan keduanya itu berarti turunan dari turunan pertama. Turunan dari turunan pertamanya ini, turunan ini dikurangi turunan ini ya.
turunan ini misalin ini U, ini V, turunannya berarti turunannya U aksennya itu minus sin X, V-nya 1 plus X, minus U, V aksennya 1, berarti dibagi 1 plus X kuadrat. Terus yang satunya, misal ini U, ini V, berarti U aksennya itu cos U aksen V min U V aksen 2 1 plus X kali turunan 1 plus X-nya 1 dibagi 1 plus X pangkat 4. Satunya ini berarti minus sin X per 1 plus X minus cos X per 1 plus X kuadrat minus cos X per 1 plus X kuadrat tambah sin X 2 sin X per 1 plus X pangkat 3 minus sin X per 1 plus X minus 2 cos X. Gitu. Ada yang mau ditanyain? Semoga aku nurunin nggak ada yang salah ya. Kalau ada yang salah nurunin, bilang aja. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyain, lanjut ke soal nomor berapa? Oh, yang turunan yang pangkat N, turunan ke N itu aja. Nomor 26. Nomor 26 kita punya fx itu. Jadi intinya kalau turunan ke N itu kalian cari pola. Memang caranya itu cari pola. Jadi kita punya turunan pertamanya gini, f aksen x itu kan e pangkat mx dikali m ya, m kali e pangkat mx. Terus turunan keduanya itu ternyata m dikali m e pangkat mx. Turunan ketiganya itu m, ini kan m kuadrat e pangkat mx. M dikali M kuadrat E pangkat MX. Turunan keempatnya juga M pangkat 4 E pangkat MX. Berarti turunan M-nya itu M pangkat N E pangkat MX. Gitu aja. Ada yang mau ditanyain? Kalau enggak ada, coba lagi nomor 27. 27 itu turunan dari cos X. Kalau ini kita lihat polanya. Turunan pertamanya itu minus sin X. Turunan keduanya itu minus cos X. Turunan ketiganya itu sinus X.
turunan keempatnya itu kembali lagi ke cos X. Artinya dia bakal berulang setiap kelipatan, turunannya kelipatan 4. Setiap 4 kali dia akan berulang. Nah, kalau dilihat dari sini, berarti kita punya turunan ke N. Dari X-nya, itu ada cos X, ada minus sin X, ada minus cos X, sama ada sin X. Ini kejadiannya waktu apa? Ada yang tahu? X plus 1, X plus 2, X plus 3, X plus 4 bukan Kak? Hampir benar. Mau coba jawab, Kak? Untuk N, 2N, 3N, 4N. Kurang tepat. Jadi kalau N, 2N, N2N, 3N, 4N, padahal ini kita punya turunan kelimanya, itu minus sin X. 5, itu bukan, maksudnya bukan salah satu dari. Kak, izin menjawab. Ya udah. Oke, siapa yang mau jawab? Kalau salah, yang koreksi ya, Kak. Iya. Yang cos X itu 4N, terus min sin X itu 4N plus 1, min cos X itu 4N plus 2, sin X itu 4N plus 3. Hampir benar. Jadi, yang benar itu bukan 4N, 4N plus 1, 4N, tapi N-nya adalah, ini hampir benar. N-nya itu ini. Oke. Jadi, kalau N-nya itu kelipatan 4, dia itu turunannya akan selalu cos X. Gitu. F. Ini kalau aku terusin ya. F7. Aduh, kenapa pakai Romawi tadi? Kalau 9, F10. Ini tadi minus cos, ini sin, ini cos. Udah sampai sini aja. Nah, kalau dia itu kelipatan 4, maka dia turunannya akan selalu cos X. Kalau dia 1 ditambah 1 dari kelipatan 4-nya, turunannya akan selalu minus sin X. Kalau ditambah 2 dari kelipatan 4-nya, turunannya akan minus cos X. Kalau ditambah 3 dari kelipatan 4-nya, turunannya adalah sinus X. Atau bisa juga kalau kalian tahu modulo, jadi kalau dia itu sisa pembagiannya dengan 4, itu 0. Ini sisa pembagian sama 4-nya 1, sisa pembagian sama 4-nya 2, sisa pembagian sama 4-nya 3. Jadi dia tuh kalau dia 2, terus berapa? 2, terus 6. 6 itu kan kalau dibagi 4, sisanya 2. Makanya dia minus cos X. Terus kalau misalkan 5 itu kan dibagi 4, sisanya 1. Makanya dia minus sin X. Jadi seperti itu, melihat pola dan melihat perulangan.
Ada yang mau ditanyain sebelumnya? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyain, contoh soal lagi yang 29. 28 gampang lah ya. 29. Fx sama dengan akar X. Kita lihat turunan, biar gampang ini aku jadiin X pangkat min setengah ya. Kok minus sih? X pangkat setengah. Nah, turunan pertamanya itu setengah X pangkat minus setengah. Turunan keduanya itu setengah kali minus setengah X pangkat minus 3/2. Turunan ketiganya itu setengah kali min setengah kali min 3/2 kali X pangkat minus 5/2. Turunan keempatnya, pakai angka aja. Ini setengah kali minus setengah minus 3/2 minus 5/2 X pangkat minus 7/2. Udah mulai kelihatan ya polanya. Turunan kelimanya biar puas. Setengah minus setengah minus 3/2 minus 5/2 minus 7/2 X pangkat minus 9/2. Oke, berarti turunan ke N itu setengah kali minus 1/2 kali minus 3/2 kali seterusnya kali minus 2n-1/2 X pangkat minus 2n-1/2. Kalau kita tulisin biar rapi, ini kan F turunan keduanya minus, turunan ketiganya plus, ini minus, ini plus. Berarti kalau turunan ke N-nya itu minus 1 pangkat N-1. Jadi ini minus. Kenapa dia minus? Karena minus pangkat genap jadi pangkat ganjil. Atau ya seperti itu. Jadi pangkat 2 malah jadi minus 1 pangkat 1. Terus pangkat 3 ini minus 1 pangkat 2. Positif ya. Ini minus 1 pangkat 3. Minus 1 pangkat 4. Terus 2-nya ada sebanyak, ini ada kalau F tingkat 2 turunan keduanya, 2-nya ada 2, 2-nya ada 3, 2-nya ada 4, ada 5, berarti ini 2-nya ada N. Terus ini 1 kali 3 dan seterusnya sampai 2N-1. Bisa kita tulisin 1 kali 3 kali seterusnya. Dikali X pangkat minus 2N-1/2. Ini bisa kita tulisin bentuk cantiknya itu. Kalau di penjumlahan kita kenal sigma ya. Kalau di perkalian kita kenal fungsi produk. Di besar produk. Jadi ini produk K-nya 1 sampai N dari 2K minus 1. Jadi produk K1 sampai N dari K itu 1 kali 2 sampai N. Jadi kalau produk K-nya 1 sampai N dari 2K min 1, ya 2 kali 1 min 1, kali 2 kali 2 min 1, dan seterusnya sampai 2 kali N min 1. Ini terus dikali X pangkat minus 2N min 1/2. Seperti ini. Ada yang mau ditanyain dulu?
Oke, kalau nggak ada yang ditanyain, kita bahas soal terakhir nomor berapa ya? Nomor 35 gitu. Terakhir untuk hari ini. Misal kita punya Y itu FU, U itu GX, F dan Y punya turunan untuk semua tingkat, jadi dia nggak masalah turunin. Tunjukkan bahwa turunan keduanya dari turunan kedua Y terhadap X itu ini. Nah, kita mau nunjukin ini, berarti kita butuh turunan pertamanya dulu. Kita lihat di sini yang dipakai cuma DY, DU, DU, DX. Cuma dua ini. Berarti turunan pertamanya kita cari yang memakai dua ini. Nah, DY, DX kalau kita mau turunin Y terhadap X, kita harus turunin Y-nya terhadap U dulu. Atau gini, DF, DU. Habis itu turunin U-nya terhadap X, tapi lewat Y. Nah, ini sama aja kayak DY, DU, DU. Akibatnya, kalau turunan keduanya itu turunan dari turunan pertama. Nah, ini kita misalkan ya, berarti turunannya adalah U aksen. Ingat turunannya terhadap X ya, makanya U aksennya itu DU-nya terhadap DX. U aksen, wah U-nya udah ada. U aksen P plus UP aksen, P aksen. Turunan terhadap X dari DYDU itu kan sama aja kayak turunan ini terhadap U, tapi dikaliin turunan U terhadap X. Oke, semoga sampai sini paham ya. Jadi turunan ini terhadap X itu sama kayak turunan ini terhadap U dikali turunan U terhadap X. Aturan rantai. Terus kita punya juga dikaliin turunan U terhadap X. Nah, terus ditambah ini DU. Turunan terhadap X, DU, DX itu berarti turunan tingkat 2 dari U terhadap X. Atau DU, D kuadrat U per DX. Berarti kita punya ini sama dengan turunan tingkat 2 dari Y terhadap U kali DU DX kuadrat ditambah turunan Y terhadap U D kuadrat U per DX. Turunan kedua U terhadap X, nggak bingung.
Keren banget. Oke, jadi terbukti. Yang B coba dibuat latihan. Karena ini udah jam 9.43. Jadi untuk hari ini sampai sini dulu. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa live. Baik Kak, terima kasih Kak. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Iya, Makasih, Mbak. sama-sama. Terima kasih, Kak.